Kenapa laga Big Match gunakan wasit lokal? Pertandingan Big Match antara Persib Bandung dan Persebaya Surabaya kemarin menjadi sorotan karena penggunaan wasit lokal yang dinilai tidak profesional. Pertandingan tersebut penuh kontroversi dan banyak pihak menilai bahwa Persebaya Surabaya sebagai tim tamu dirugikan oleh kepemimpinan wasit. Penggunaan wasit lokal dalam pertandingan krusial seperti ini menimbulkan pertanyaan tentang kualitas dan profesionalisme wasit di Indonesia. Padahal, pertandingan biasa seringkali dipimpin oleh wasit dari luar negeri. Hal ini menimbulkan kesan bahwa sepak bola Indonesia terlihat aneh, di mana pertandingan besar justru menggunakan wasit lokal yang tidak profesional, sementara pertandingan biasa dipimpin wasit luar negeri. Harapan untuk PSSI adalah agar hal seperti ini bisa dijadikan evaluasi demi kebaikan sepak bola Indonesia. PSSI diharapkan dapat meningkatkan kualitas wasit lokal dan memastikan bahwa pertandingan besar dipimpin oleh wasit yang profesional dan berkualitas. Kita berharap PSSI dapat menanggapi kritik ini dan melakukan perbaikan dalam sistem pengawasan wasit di Indonesia. Dengan demikian, sepak bola Indonesia dapat menjadi lebih baik dan profesional. Jadi apa hadapi Semen Padang tanpa Rivera? Persebaya Surabaya dipastikan tidak bisa menurunkan gelandang andalannya, Francisco Rivera, saat menjamu Semen Padang dalam laga lanjutan Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jumat 19 September 2025 mendatang. Pemain asal Meksiko itu harus menepi akibat hukuman kartu merah yang diterimanya kala menghadapi Persib Bandung pada Jumat 12 September 2025 lalu. Meski kehilangan salah satu motor lini tengah, pelatih Persebaya, Eduardo Perez Mauran mengaku tak terlalu khawatir. Menurutnya, Bajul Ijo julukan Persebaya masih memiliki banyak opsi untuk menutup absennya Rivera. Kita memiliki 27 pemain, jadi besok kita akan menentukan tim terbaik yang akan tampil, ujar Edo, sapaan akrab Eduardo Perez Mauran. Pelatih asal Spanyol itu menambahkan bahwa timnya sudah melakukan evaluasi mendalam dari laga sebelumnya. Kami harus memperbaiki segalanya. Laga ini akan dianalisis agar Persebaya tampil lebih baik di pertandingan berikutnya, tegasnya. Regulasi kompetisi menyebutkan, pemain yang mendapat kartu merah otomatis absen satu pertandingan. Namun sanksi bisa bertambah jika terbukti ada pelanggaran di luar sepak bola. Absennya Rivera sejatinya bisa ditutup dengan deretan gelandang berkualitas yang dimiliki Persebaya. Nama-nama seperti Tony Firmansyah, Milos Rajkovic, Rahmat Irianto, Alvan Suaib, Dimas Wicaksono, Alfredo Naraya, hingga Kadek Raditya siap jadi alternatif di lini tengah. Ini mengejutkan, akhirnya FIFA turun tangan. Laga bergengsi antara Persib Bandung kontra Persebaya Surabaya pada pekan kelima Super League 2025-2026 masih terus menjadi sorotan publik. Bahkan Federasi Sepak Bola Dunia FIFA menyoroti hal ini. Hal tersebut bisa menegaskan bahwa kepemimpinan wasit Liga Indonesia sangat mengkhawatirkan mengenai profesionalnya. Tayangan ulang memperlihatkan kontak kaki antara Barros dan Rivera cukup jelas. Publik pun mempertanyakan mengapa momen itu tidak dianggap pelanggaran, bahkan tak ditinjau oleh VAR. Padahal berdasarkan regulasi FIFA yang tercantum dalam Laws of the Game (IFAB), insiden itu masuk kriteria yang bisa ditinjau lewat VAR. Sikap apa yang diambil PSSI dan FIFA ke depan untuk menangani kontroversi wasit pemimpin pertandingan antara Persib Bandung vs Persebaya Surabaya kemarin? Kalau tanggapan dulur bonek semua gimana? Tulis ya di kolom komentar. Targetkan bangkit lagi hadapi Semen Padang. Persebaya Surabaya bertekad bangkit usai menelan kekalahan 1-0 dari Persib Bandung. Hasil kurang memuaskan tersebut akan dijadikan bahan evaluasi menjelang laga berikutnya melawan Semen Padang FC pada Jumat 19 September 2025. Pelatih Persebaya Surabaya, Eduardo Perez, mengaku kecewa dengan hasil laga melawan Persib. Meski demikian, ia tetap mengapresiasi kerja keras para pemain, terutama di babak kedua. Untuk saya, permainan ini memiliki dua bagian yang berbeda. Babak pertama untuk Persib dan babak kedua untuk Persebaya, ujar Edu usai pertandingan. Tentu saja kami sedih dengan hasilnya, tapi di babak kedua, saya sangat senang dengan perjuangan dan semangat pemain, tambah Eduardo Perez. Edu menambahkan, timnya kini harus segera mengalihkan fokus ke pertandingan berikutnya.
Kita punya 1 minggu untuk menyiapkan pertandingan selanjutnya. Kita akan evaluasi apa yang terjadi hari ini dan harus bisa bermain lebih bagus lagi, tegasnya. Pada 19 September, Persebaya akan bermain di kandang melawan Semen Padang FC. Menurut Edu, momentum ini harus dimanfaatkan dengan baik. Bonek kecewa, Leo Lelis kenapa tidak dimainkan? Bonek menuntut penjelasan dari pelatih Persebaya Eduardo Perez atas keputusannya tidak memasukkan Leo Lelis dalam pertandingan menghadapi Persib Bandung kemarin. Sebaliknya, Eduardo memilih memainkan Dime Dimov yang penampilannya kurang baik. Bonek merasa kecewa dengan keputusan Eduardo Perez yang tidak memasukkan Leo Lelis dalam starting line-up pertandingan menghadapi Persib Bandung. Mereka menuntut penjelasan atas keputusan tersebut. Eduardo Perez perlu memberikan klarifikasi atas keputusannya memainkan Dime Dimov yang penampilannya kurang baik. Apakah ada alasan tertentu di balik keputusan ini? Pertandingan menghadapi Persib Bandung kemarin berakhir dengan hasil yang kurang memuaskan bagi Persebaya. Bonek berharap Eduardo Perez dapat memberikan penjelasan yang memuaskan atas keputusan tersebut. Kita tunggu reaksi dari Eduardo Perez atas tuntutan Bonek. Apakah ia dapat memberikan penjelasan yang memuaskan? Kejanggalan gol Persib Bandung, PSSI wajib bertindak. Pertandingan Super League 2025 antara Persib Bandung dan Persebaya Surabaya berakhir dengan kontroversi. Laga digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 12 September 2025. Gol tunggal Persib dicetak William Barros di menit ke-53. Pertandingan sempat tertunda akibat hujan deras di babak kedua. Akhirnya, laga berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Persib Bandung. Persebaya Surabaya menolak menerima hasil tersebut tanpa perlawanan. Mereka mengunggah foto bukti dugaan pelanggaran di Instagram resmi. Foto memperlihatkan William Barros diduga menginjak kaki Francisco Rivera. Kejadian itu terjadi sebelum terciptanya serangan balik Persib. Bukti visual ini menjadi dasar protes keras Bajul Ijo. Berawal dari William Barros menginjak kaki Francisco Rivera di daerah pertahanan tuan rumah, Persib merebut bola dan melakukan serangan balik, lalu mencetak gol pada menit ke-53. Tulis akun Instagram @officialpersebaya. Persebaya berjuang untuk mengejar ketinggalan, namun tidak ada gol tercipta sampai akhir pertandingan, imbuh Bajul Ijo. Unggahan tersebut langsung memicu perdebatan di kalangan supporter. Banyak yang menilai keputusan wasit terlalu cepat dalam penggunaan VAR. Kejadian kontroversi ini diharapkan PSSI segera menindaklanjuti. Gimana sepak bola Indonesia bisa maju kalau kompetisinya diisi wasit-wasit yang penuh kontroversi? Semoga ke depan mampu lebih baik lagi untuk wasit yang memimpin pertandingan di Super League musim ini. Kata Perez setelah timnya lalah dari Persib. Pelatih Persebaya Eduardo Perez memberikan respon usai timnya kalah dari Persib Bandung di Super League 2025-2026. Eduardo Perez akui performa tim membaik. Pelatih Persebaya Eduardo Perez menyampaikan rasa kecewa dengan hasil pertandingan, tetapi tetap mengapresiasi kerja keras tim, terutama di babak kedua. Untuk saya, permainan ini memiliki 2 bagian yang berbeda. Babak pertama untuk Persib dan babak kedua untuk Persebaya. Tentu saja kami sedih dengan hasilnya. Tapi di babak kedua, saya sangat senang dengan perjuangan dan semangat pemain, tambahnya. Eduardo menilai timnya sudah menunjukkan perkembangan positif, meski belum mampu mencetak gol. Ia menegaskan, fokus tim kini beralih ke pertandingan berikutnya di Super League melawan Semen Padang. Kita punya 1 minggu untuk menyiapkan pertandingan selanjutnya. Kita akan evaluasi apa yang terjadi hari ini dan harus bisa bermain lebih bagus lagi, tegas pelatih asal Spanyol itu.